Oke, kita sudah ada di luar guys, di jalan raya. Dan sekarang kita menuju Penjaringan guys. Kita mau berangkat kerja. Tadi kita habis ini ya dari kantor, dan wilayah kita kerja ada di Penjaringan. Oke, ikutin aja ya guys. Bagi teman-teman yang belum subscriber, ya silahkan diklik tombol subscribe-nya, like dan juga komen teman-teman. Biar ke depan nanti kita akan terus bersama-sama untuk video ya seputar channelnya Skulo lah, seperti itu. Oke guys, jadi karena sekarang ini ya apa namanya, panas juga mataharinya, jadi saya pakai kacamata ya guys. Oke, ikutin aja. Oke, tadi pintu gak kerja guys. Nah, oke, sekarang bersama saya di sini, saya Diki, dan sekarang kita menuju Penjaringan, ini di kota Jakarta ya guys. Oke, jadi setiap pekerjaan itu harus ditekunin ya, apapun kerjanya, bagaimanapun cara kerjanya, dan berapapun gajinya, tetap ditekunin teman-teman, karena semua rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Selama kita melakukan yang terbaik, bekerja keras tanpa menyusahin orang lain, maka rezeki itu akan berpihak kepada kita. Oke, dan sekarang kita mau berangkat kerja juga, karena saya tinggalnya di Tanjung Priok, dan kebetulan untuk lokasi tempat kerja saya di Penjaringan, maka sekalian berbagi apa namanya itu ya, berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi kata motivasi untuk teman-teman, seperti itu. Oke, jadi kalau kondisi di sini sekarang cuacanya sedikit mendung ya, namun untuk lalu lintas juga cukup lancar, dan ada beberapa titik juga yang agak tersendat karena macet ya. Oke teman-teman, dan kita langsung jalan aja menuju tempat kerja. Lumayan jauh juga ya, ada sekitar 30 km kalau nggak salah ini. Kita berharap, kita berdoa semoga perjalanan hari ini berjalan lancar, dan tentu saja kita selamat sampai tujuan ya. Oke, saya sedikit berbagi cerita ini guys ya, apa namanya itu, berbagi pengalaman lah. Saya ini asli dari Nias Barat. Mungkin teman-teman yang berada di luar ini ya, maksudnya di luar Pulau Nias ya, jika sering mendengar itu Pulau Nias, nah itu saya asal dari Nias. Ada sebuah pulau di sana, dan sekarang saya tinggal di Jakarta. Oke. Jadi dulu saya ini memang sering banget merantau ya, udah lama, dari lulus SMA aja udah pergi merantau jauh dari orang tua ya, keluarga di kampung. Terus ya, saya pergi merantau, ada di pertama saya itu merantaunya di Pekanbaru guys. Nah, di Pekanbaru sebenarnya banyak sekali pekerjaan di sana ya, dan yang lebih familiar buat kita di sana pekerjaannya yaitu di PT Sawit ya, kerja di PT guys.
Nah, sebelumnya sudah saya bikin juga ya videonya tentang pengalaman saya yang paling pahit selama merantau. Oke. Ya memang sih jadi anak rantau itu banyak tantangan, banyak rintangan yang harus kita hadapi. Dan bukan berarti dengan banyak tantangan maka anak rantau harus menyerah, tidak. Jadi kita selalu menciptakan ide-ide baru, selalu menjadikan kegagalan itu adalah sebuah awal daripada kesuksesan. Ingat, setiap tetesan air hujan yang jernih berasal dari awan yang gelap. Yang artinya apa? Jadi setiap penderitaan yang kita hadapi itu ada maknanya. Jadi segala sesuatu itu yang kita inginkan, kita mau sukses, itu memang dimulai dari penderitaan dulu, dari kesulitan dulu. Nah, untuk itu jika misalkan kita gagal atau menyerah ketika kita mendapatkan pujian yang menurut kita tidak sanggup untuk menghadapinya, maka kita berhenti sampai di situ, dan akhirnya kita nggak bisa menciptakan ide-ide baru lagi atau menemukan skill-skill baru lagi untuk membuat kita ini semakin maju seperti itu. Oke, jadi memang sih ya, apa namanya, jadi anak rantau itu akan diuji, akan diberikan tantangan, tapi tidak sedikit juga mereka yang gagal. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di Terminal Tanjung Priok ya guys. Jadi ikutin saja, kita nanti menuju penjaringan ini guys. Seperti inilah suasana atau kondisi lalu lintas di Jakarta Utara sekarang pada tanggal berapa sekarang ya, 23 Maret 2022. Sebelumnya di sini memang lumayan macet banget ya, apalagi pada saat pandemi, bukan saat pandemi, sebelum pandemi maksudnya, sebelum COVID-19 ini rawan macet banget. Setelah masuk ada pemberlakuan PPKM, maka mulai lancar, dan hingga sekarang new normal ya gini-gini aja. Untuk teman-teman yang beraktivitas hari ini, jangan lupa berdoa, tetap jaga kesehatan, jaga juga keselamatan berkendara, dan semoga harapan-harapan Anda, keinginan Anda, impian Anda segera terwujud. Amin, amin, amin. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di pintu masuk Pelabuhan Tanjung Priok. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ya kurang lebih seperti ini ya untuk kondisi Pelabuhan Tanjung Priok. Kita coba sedikit lebih cepat ya, karena kita juga akan mengejar waktu. Kita udah jam berapa ini? Oh, di sini udah mau hujan juga guys. Di depan nanti itu mungkin kelihatan ya di kamera ya teman-teman. Itu di depan adalah stadion yang barusan dibangun. Ini adalah milik Indonesia, namun sampai sekarang masih belum selesai ya, belum bisa digunakan, masih tahap pembangunan. Kita doakan saja semoga nanti semua pekerjaan itu akan segera selesai dan tentu saja kita nikmati. Oke guys, saya ingatkan kembali lagi kepada teman-teman yang membawa kendaraan, hati-hati berkendara, jaga keselamatan, jaga jarak, jangan jadikan Anda sebagai bencana bagi orang lain. Seperti itu ya. Oke,
Jadi kira-kira menurut teman-teman itu enaknya kalau lagi bawa mobil kayak gini ya, kan perjalanan kita lumayan jauh juga dari Jakarta Utara ke Jakarta Barat nanti. Menurut teman-teman atau pengalaman teman-teman sendiri, biasanya kalau berkendara kayak gini biar kita gak ngantuk, apalagi teman-teman driver nih ya, kira-kira kita lebih enaknya nikmatin apa nih? Apakah style musik atau mungkin ngopi? Tapi nggak mungkin ya ngopi di mobil sambil mengemudi kayak gini, nggak mungkin. Bukan, maksudnya ya cemilan apa lah yang cocok seperti itu biar nanti saya beli juga di jalan. Oke? Ya oke teman-teman, sekarang teman-teman bisa lihat seperti apa suasana di Jakarta Utara saat ini. Cuaca udah mendung ini ya. Ya mungkin mau hujan, ini hujan lebat ya. Dan kita yang tetap bekerja, yang tidak WFH, ya kita tetap semangat aja biarpun hujan, mau musim apapun dia, kita tetap bekerja dan tentu saja untuk mendapatkan cuan juga ya, agar rezeki itu semakin mendekat kepada kita. Oke teman-teman, untuk teman-teman anak rantau juga nih ya, sebelumnya saya udah buat video juga. Di Jakarta perlu waspada, apalagi teman-teman yang belum dapat kerja ya, loker sekarang rawan penipuan. Dan tentu saja dalam menangani ini juga kita harus tetap waspada, jangan tergiur dengan pekerjaan yang ditawarkan dengan gaji yang fantastik dan juga dengan persyaratan yang lumayan cukup mudah. Karena penipuan sekarang mereka melakukan apa saja untuk meningkatkan kualitas mereka dalam hal menipu teman-teman mereka juga, dan itu tentu saja dimanapun itu, baik peri kemanusiaan, peri keagamaan, dan hukum juga tentu saja itu tidak dibenarkan. Oke, kita doakan saja semoga mereka selalu sehat dan pekerjaan mereka juga akan diberikan yang lebih baik tanpa merugikan orang lain. Oke teman-teman, sekarang kita tak terasa juga kita sudah hampir sampai di Ancol. Oke, jadi penampakan Ancol saat ini ya kurang lebih seperti ini ya. Mungkin di 2019 dulu ada sedikit perbedaan ya. Kalau dulu di jalan ini ada dua akses ya, ada sebelah kiri sana, tapi sekarang lagi diperbaiki, maka kita dialihkan ke jalan sebelah kanan sini ya teman-teman. Oke, kita berharap di depan tidak macet ya, karena di sini juga rawan macet banget di sini. Tapi kalau kita lihat sih sepertinya lancar-lancar aja. Oke teman-teman, saya beli lagi untuk teman-teman anak rantau. Ya tetap semangat. Dulu saya, ya tadi saya mau cerita ya, tapi saya lupa. Sekarang kita balik lagi, back to topic. Jadi ceritanya seperti ini. Awalnya saya pergi merantau dari Nias itu, saya langsung ke Pekanbaru di Provinsi Riau ya, tepatnya di Kota Kerinci. Di situ saya kerja, dan pekerjaan di sana kita kerja di hutan guys. Tentu saja kerja di hutan ya, tahulah penderitaan apa di hutan ya, selain nyamuk banyak, kerjanya juga ya lumayan menguras tenaga ya, namun gajinya juga yang nggak usah diceritain karena sangat menyedihkan lah. Mungkin bagi teman-teman yang sudah nonton video saya sebelumnya, teman-teman bisa
lihat di sana seperti apa pekerjaan di atasnya. Oke teman-teman, jadi saya tidak sarankan untuk teman-teman. Saya selalu ulangi ini karena saya sudah merasakan sendiri dan saya tidak mau teman-teman juga ikut merasakan penderitaan yang saya rasakan di sana. Oke, sekarang kita sudah di nggak tahu jalan apa ini ya, di Ancol ya, masih wilayah Ancol Barat ya. Berarti kita di sono apa namanya itu yang pintu Ancol Timur ya. Oke, di sini udah mulai kelihatan ya, macet banget di sini aduh. Jadi sorry nih ya, sorry karena saya juga seorang perokok, jadi aduh ini rokok juga udah habis guys. Kita coba ya rokok satu lagi. Aduh habis juga ini rokoknya guys. Oke, ini ada rokoknya. Makanya lihat-lihat lah itu di luar lah, kalau hujan bilang lah. Oke, jadi banyak teman-teman juga yang nanya ini ya, Bang, kok bisa jadi itu, maksudnya kok bisa langsung channelnya dimonetisasi seperti itu ya? Dan berapa penghasilan setelah channel abang dimonetisasi? Oke, bagi teman-teman juga yang YouTuber pemula, saya juga berbagi sedikit tips dan cara bagaimana supaya teman-teman itu bisa sukses di konten kreator ya, dan tentu saja biar teman-teman juga menghasilkan nantinya. Oke, sebelumnya saya juga sudah membuat konten ya. Kalau konten saya banyak sekali, campuran lah semuanya teman-teman. Ada 5 channel dan yang berhasil monetisasi ada 2 channel. Oke, jadi kenapa bisa cepat konten saya itu termonetisasi? Semuanya itu kembali kepada kitanya sendiri. Jadi terlepas dari berhasil atau tidaknya monetisasi video kita, cepat atau tidaknya termonetisasi video kita, itu tergantung dari kita kreatornya. Bagaimana cara kita membuat ide-ide baru, membuat channel ini lebih unik, konten-konten yang bermanfaat dan tentu saja bukan duplikat ya. Oke teman-teman, jadi sebenarnya dulu saya pertama membuat channel di 2017 ya. Saya upload semua video-video kreativitas saya upload di salah satu channel saya. Namun saya melihat bahwa tidak begitu berpotensi banget untuk mendatangkan viewers atau subscriber dari para penonton. Nah, akhirnya karena saya melihat konten yang pertama ini atau channel yang pertama ini tidak begitu banyak yang nonton dan juga tidak banyak viewersnya juga, maka saya mencari jalan pintas teman-teman. Nah, ini nih. Oke, waktu itu sedang apa namanya itu ya, sedang viral-viralnya Papua pas pertama itu kan, Papua apa namanya, KKB, kelompok kriminal bersenjata. Nah, waktu itu setiap berita terbaru misalkan KKB ditembak, saya upload, atau mungkin TNI ditembak, nah saya upload. Wah, ternyata lumayan juga waktu itu viewersnya, lumayan cukup cepat naiknya ya. Bahkan dalam 1 minggu saja saya berhasil mendapatkan subscriber sekitar 6.000 ya, karena banyak menonton.
Dan untuk viewersnya juga lumayan, rata-rata nggak ada di bawah 50.000 setiap saya upload kontennya. Tapi awalnya sih saya senang aja, ternyata video-video seperti ini bisa mendatangkan atau berpotensi menghasilkan viewers yang lebih banyak. Oke, awalnya memang baik-baik saja, tidak ada pelanggaran juga yang terdeteksi di channel saya. Nah, setelah persyaratan semua terpenuhi, yaitu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, bahkan punya saya waktu ajuin monetisasi itu lebih dari 1.000 subscriber ya, ada sekitar 16.000 lebih lah. Dan untuk jam tayangnya kisaran 50.000 lebih. Ya karena tadi video yang saya upload itu adalah video-video yang lagi viral, yang lagi hangat dan banyak dicari orang juga. Nah, tanpa memahami, tanpa melihat dari kebijakan YouTube ini, saya terus mengupload konten-konten tanpa berpedoman dengan kebijakan YouTube. Oke, sekarang udah mau hujan ya. Kameranya juga basah ini nanti ya guys. Hujan. Oke, sebentar ya, lagi hujan, nanti kita lanjutin lagi ceritanya. Duh, kenapa ini hujan? Wih, aduh. Basah kamera kita ini guys.